Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasang, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Hari ini kita belajar lagi ya bersama Dwi Sensei. Oke, hari ini kita belajar tentang kata kerja dalam bahasa Jepang. Sebenarnya pelajaran ini sudah ada di kelas 11, tapi Sensei review kembali agar lebih paham lagi ya. Kata kerja dalam bahasa Jepang itu disebut doshi. Nah, ingat ya, dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 itu anggotanya yang paling banyak. Kalau dalam persen itu mungkin sekitar 75%-an. Nah, sisanya itu golongan 2 dan golongan 3. Karena golongan 3 dan 2 itu anggotanya lebih sedikit, kita belajar dari golongan 3 dulu ya. Jadi lebih gampang menghafal ya. Nah, golongan 3 itu ingat cuma 2 anggota, shimas dan kimas. Shimas, kimas. Shimas artinya melakukan, kimas artinya datang. Rumusnya, untuk berubah ke bentuk kamus, bentuk T dan bentuk ta, kita lihat ya, Sensei akan jelaskan. Sebelumnya, bentuk kamus itu kalian sudah paham belum maksudnya apa? Ya, jadi bentuk kamus itu adalah bentuk kata dasarnya. Kalau di bahasa Indonesia ya kata dasar. Nah, di kamus itu tidak ada yang bentuk mas. Jadi mau cari si mas dan kimas itu artinya nggak bakal ada. Jadi kalian harus rubah ke bentuk kamus atau kata dasarnya, baru kalian menemukannya di kamus itu. Nah, si mas dan kimas itu harus dihafalkan bentuk kamusnya. Kalau si mas itu suru, kimas itu kuru. Ya, ulangin, si mas suru, kimas kuru. Bagaimana berubah ke bentuk T dan bentuk ta? Bentuk T itu nanti akan banyak pola-pola yang menggunakan bentuk T. Ya, kalau bentuk ta itu identik dengan lampau. Ya, nah rumusnya adalah masnya dicoret lalu dirubah jadi T. Contohnya si mas, masnya dicoret jadi T, si T. Nah, ke bentuk ta itu gampang, tinggal ganti ta aja, si ta. Ya, sama aja ya bentuk T dan bentuk ta. Kalau kimas, mas dicoret, tambahin T, kite atau kita. Paham ya? Kita ulangin. Shimas suru shite shita, kimas kuru kite kita. Oke, itu untuk golongan 3. Nah, golongan 3 itu walaupun cuma 2, shimas dan kimas, shimasnya itu bisa ibaratnya beranak pinak lagi. Kenapa beranak pinak? Karena dia bisa ditambahkan dengan kata benda. Jadi kata benda itu bisa berubah jadi kata kerja kalau ditambahkan shimas. Contohnya, benkyo. Benkyo itu artinya belajar. Tapi kalau ada shimas, benkyo shimas itu menjadi kegiatan belajar. Ya, oinori. Oinori itu berdoa atau doa. Kalau ditambah shimas, oinori shimas jadi berdoa. Kaimono, belanjaan. Kalau ditambah shimas, kaimono shimas berbelanja. Nah, kata benda ditambah shimas ini yang dirubah belakangnya aja, shimasnya aja. Jadi benkyo suru, oinori suru, kaimono suru. Bentuk T-nya benkyo shite, oinori shite, kaimono shite. Jadi kata bendanya nggak usah dirubah-rubah. Paham ya? Jadi dia anaknya shimas nih, tapi tetap golongan 3 cuma 2, shimas dan kimas. Oke, kita lanjut golongan 2. Golongan 2 ini cirinya ada 2. Yang pertama adalah barisan E mas, atau sebelum mas itu ada bunyi barisan E, dan sebelum mas ada bunyi barisan I. Nah, mana ya maksudnya barisan E dan barisan I? Jadi di abjad Jepang kan A, I, U, E, O. Nah, kakiku keko. Yang dimaksud bunyi E adalah yang berbunyi E semua nih, barisan E. E, ke, se, te, ne, he, mere.
Jadi sebelum mas ada kata-kata ini nih, suku kata ini. Nah, kalau yang tadi yang bunyi i, ikisi cinimhi miri, itu sebelum mas ada bunyi i itu. Ya, jadi paham ya, kita ulang lagi coba. Golongan 2 adalah sebelum mas bunyi e dan sebelum mas bunyi i. Cuma 2 itu. Nah, ini rumus golongan 2 untuk yang sebelum mas bunyi e ini. Contohnya kayak gini nih. Sebelum mas ada huruf bunyi b. Ya, jadi tabe mas. Sebelum mas ada ne mas. Sebelum mas ada g, ag mas, ya. Bagaimana rubah ke bentuk kamusnya? Rumusnya, masnya dicoret diganti ru. Jadi tabe mas, coret masnya, tambahin ru, taberu. Nemas, masnya dicoret ditambahin ru, neru. Agemas, masnya dicoret jadi ageru. Gampang kan? Nah, bagaimana kalau bentuk T? Kalau bentuk T sama juga, masnya coret diganti T atau diganti ta. Tabe mas, masnya coret tambahin T, tabete. Nemas, masnya coret tambahin T, nete. Agemas, masnya coret tambahin T, AGT. Seperti itu, ya. Ini artinya tabe mas makan, nemas tidur, dan agemas memberi, ya. Oke, untuk yang ciri kedua adalah sebelum mas itu ada bunyi i. Ya, contohnya adalah ini ada 13 kata saja, jadi ini harus wajib dihafal biar kamu nggak bingung, karena akan berhubungan dengan golongan 1. Golongan 1 itu kan cirinya sebelum mas bunyi i juga, tapi banyak banget kan. Nah, golongan 2 kan ada yang bunyi mas i juga, suka ketukar kan, mana nih yang golongan 1 dan golongan 2. Nah, karena yang sedikit itu golongan 2, jadi itu yang dihafal. Jadi kalau dia nggak ada di golongan 2, udah pasti masuk golongan 1, gitu aja. Jadi ini 13 katanya harus dihafal ya. Nah, contohnya yang pertama mimas. Rumusnya sama, masnya coret ganti ru, miru. Bentuk T-nya masnya coret ganti T, jadi mite, ya. Contoh kedua, imas. Untuk bentuk kamus, masnya coret ganti ru, iru. Untuk bentuk T, mas coret ganti T, ite dan ita. Paham ya? Nah, ke-13 katanya itu yang wajib kalian hafal, saya sebutkan ya. Mimas, melihat. Imas, ada. Dekimas, bisa. Okimas, bangun. Kimas, mengenakan. Abimas, mandi. Ocimas, jatuh. Karimas, meminjam. Orimas, turun. Nimas, mirip. Nimas, mengukus. Sugimas, melampaui. Tarimas, cukup. Nah, hati-hati di kimas juga nih. Kimas yang golongan 3 kan artinya datang. Kalau yang kimas yang ini mengenakan. Jadi lihat konteksnya. Kalau dia mengenakan, artinya mengenakan pasti masuknya golongan 2 ya. Nimas yang di sini juga ada yang mirip dan mengukus. Nanti kalian membedakannya dari konteks kalimatnya. Nggak mungkin kan mengukus baju, maksudnya mengukus orang. Pasti maksudnya kalau orang itu pasti mirip ya nimasnya. Seperti itu. Jadi penggunaan di kalimatnya seperti apa, kalian bisa lihat di situ, dan atau dari kanjinya itu udah beda banget. Oke. Nah, jadi golongan 2 saya simpulkan lagi. Rumusnya adalah bentuk mas. Kalau bentuk kamus ya, bentuk mas, masnya itu dicoret diganti ru. Kalau bentuk T atau ta, masnya dicoret jadi T sama ta. Nah, khusus untuk golongan 2 kan ada 2 ciri ya. Barisan sebelum mas itu ada bunyi e, dan barisan mas ada bunyi i yang hanya ada 13 kata. Yang itu yang wajib dihafal. Oke, sampai sini dulu, kita lanjut ke golongan 1 di video selanjutnya. Jamatane, arigatou gozaimasu.